حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tata cara ketika kita berdoa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya berdoa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doa ataupun permintaan kalian. Jadi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita sering-sering berdoa kepada Allah, sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa tata cara ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikitnya itu ada 4 cara ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Alangkah baiknya apabila kita berdoa kepada Allah itu menghadap kiblat. Apabila kita dalam keadaan undangan, misalnya contoh walimah, Maulidun Nabi dan acara-acara yang lainnya, meskipun tidak menghadap kiblat itu juga baik. Seperti itu. Kemudian tata cara yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, alangkah baiknya itu melakukan puji-pujian kepada Allah ataupun hamdalah kepada Allah. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Seperti itu. Kemudian tata cara yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah itu dengan rasa takut, bertakwa kepada Allah dan suara yang lembut serta penuh dengan keikhlasan. Kemudian tata cara yang keempat itu posisi tangan kita ketika meminta kepada Allah. Untuk tata cara yang keempat itu ada 3 macam. Macam yang pertama, tangan kita itu disatukan seperti ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian kita berdoa. Kemudian macam yang kedua itu tangan kita seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian macam yang ketiga, apabila kita sangat membutuhkan pertolongan Allah,
untuk disegerakan doa kita agar cepat dikabulkan oleh Allah, maka seperti ini tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh berdoa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berdoa dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Tapi yang lebih afdol menggunakan bahasa Arab. Tangan mula-mula seperti ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kemudian kita berdoa dan meminta kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian apabila kita sudah selesai berdoa kepada Allah, kita tutup dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, dan melakukan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Apabila ini merupakan kebenaran, maka ini mutlak dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebenaran tersebut dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa channel kami Gus Nurul Hidayat di-subscribe, ditonton, di-like, di-share ke jejaring sosial kalian, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Hadanallahu iyyakum ila subulis salam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.